Realisasi pendapatan Banjarmasin di tahun 2021 sebesar 1,9 triliun rupiah. Asumsinya terrealisasi lebih dari 80%. Namun realisasi lebih dari 80% tersebut dinilai bagus di situasi pandemi COVID-19, di mana hampir seberatan pemerintah kabupaten wan kota atau pemerintah daerah, kondisi keuangannya sama-sama terpangkas. Di Banjarmasin, anggaran tahun 2021 terpangkas hampir 300 miliar rupiah. Realisasi pendapatan Banjarmasin di tahun 2021 sebesar 1,9 triliun rupiah, asumsinya terrealisasi lebih dari 80%. Namun realisasi lebih dari 80% tersebut dinilai bagus dalam situasi pandemi COVID-19, di mana hampir seberatan pemerintah kabupaten wan kota atau pemerintah daerah, kondisi keuangannya sama-sama terpangkas. Di Banjarmasin, anggaran tahun 2021 terpangkas hampir 300 miliar rupiah. Begitu pula dengan anggaran di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terpangkas ratusan miliar rupiah. Pemangkasan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 ini juga berlaku untuk daerah lainnya di Indonesia. Demikian dipetahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina lawan Prima TV usai rapat paripurna nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, besukan Rabu 8 Juni 2022. Provinsi coba bayangkan berapa ratus miliar provinsi terpangkas. Lalu kemudian itu dari daerah-daerah juga sama. Jadi masih bagus, relatif bagus lah. 1,6 triliun itu terrealisasi di pendapatan. Kemudian di belanja pun sama. Di belanja pun kita masih bisa realisasi sampai 90%. Nah kemudian di silpa juga sama. Nah silpa ini kan beban dari pembiayaan. Silpa kita itu turun nilainya. Turun itu artinya bahwa kita semakin bisa memaksimalkan penyerapan anggaran. Artinya jangan sampai nanti silpa itu terlalu besar sehingga satu sisi memang memerlukan pembiayaan, banyak usulan tadi seperti yang saya katakan Dewan, tapi ini ada dana silpa yang tidak bisa dibelanjakan. Menurut Ibnu Sina, turunnya silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto di tahun 2021 dikarenakan pemerintah kota bisa lebih memaksimalkan penyerapan anggaran yang artinya jangan sampai silpa terlalu besar. Walaupun satu sisi memerlukan pembiayaan lantaran banyaknya usulan perbaikan, namun ada dana silpa yang kada bisa dibelanjakan. Silpa tersebut, ujar Ibnu Sina, memiliki dua kemungkinan, yaitu dikarenakan pemerintah kota ingin mengefisienkan anggaran atau bisa pula ingin melakukan penghematan, serta ada kegiatan yang kada bisa dilaksanakan, akhirnya duit yang telah dianggarkan dikembalikan. Kedua itu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga masuk ke kas daerah menjadi silpa. Dan turun silpanya dari 250 sekian ke 190 tadi. Jadi hampir 53 miliar selisihnya dengan silpa sebelumnya. Berarti kan kalau kita apple to apple tiap tahun, year on year, berarti silpa kita itu masih sedikit. Jadi kalau sebelumnya kita tidak bisa membelanjakan, tahun ini ada hampir 53 miliar yang bisa kita belanjakan dari silpa. Ada upaya lah Pak nanti. Ada upaya lah untuk mengurangi nilai. Untuk menurunkan lagi ada upaya lah Pak nanti. Ya, angka segitu sebetulnya angka psikologis yang masih bagus. Dengan APBD asumsi hampir 2 triliun, ya 1,9, apalagi tahun ini hampir 2 triliun. Angka 190 itu hampir 10%-nya lah. Ya, 10%-nya. Jadi itu masih relatif bagus. Ibnu Sina berharap silpa ini akan terus bisa diminimalkan demi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan untuk mempercantik kota 1000 sungai ini.